Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat At-Duha sebagai tugas akhir dari mata kuliah bahasa Arab Quran. Saya akan menjelaskan tafsirnya berdasarkan kitab Jalalain karya Imam Mahalli dan juga Imam Suyuti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha utawi surat Ad-Duha iku makiyatun bangsa Mekah temurune ihda asyrota tur selikur apane ayatan ayate. Nuzila surat Ad-Duha ba'da suratil fajri. Jadi surat Duha ini diturunkan di kota Mekah dan juga terdiri dari 11 ayat, diturunkan setelah Al-Quran surat Al-Fajr. Maksudnya makiyah itu apa? Diturunkannya ketika Nabi sebelum berhijrah. Nabi itu dakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi surat Ad-Duha ini diturunkan ketika Nabi masih dakwah di Mekah, yakni dalam kurun waktu 13 tahun tersebut. Dan surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 di dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat seperti yang telah disebutkan. Walamma nazalat semangsane temurun opo surat Ad-Duha kabbaro mongko maca takbir sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiraha ing dalam akhire surat Ad-Duha. Fasunna mongko den sunatake opo takbiru maca takbir akhiraha ing dalam akhire surat Ad-Duha. Waruwiyala den riwayatake opo al-amru perintah maca takbir bihi kelawan maca takbir khotimataha ing dalam akhire surat Ad-Duha wa khatimata kulli suratin lan ing dalam akhire saben-saben surat ba'daha ing dalam sakwise Ad-Duha. Wa huwa utawi perintah maca takbir iku Allahu Akbar, lafat Allahu Akbar. Allahu utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang maha agung. Au la ilaha illallah wallahu akbar, utawa lafat la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha ora ana pangeran kang berhak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang maha agung. Jadi di awal tafsir dari Jalalain ini menerangkan bahwasanya ketika turun surat Ad-Duha ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbir. Bunyi takbirnya adalah Allahu Akbar, bisa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian akhirnya disunahkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ketika kita selesai membaca surat Ad-Duha, bacalah takbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak hanya setelah surat Ad-Duha, tapi juga dengan surat-surat setelah Ad-Duha. Maka dari itu kalau kita biasanya khataman, itu kan kalau sudah sampai Ad-Duha, setelah akhirnya pasti ditambahi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim sampai nanti surat An-Nas. Kemudian baru masuk ke tafsir surat Ad-Duhanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha demi waktu duha. Ai awalin nahari au kullihi. Tegese kawitane waktu rino au kullihi utawa sekabehane waktu rino. Jadi yang dimaksud duha adalah bisa seluruh waktu siang atau hanya waktu mulai jam 7 sampai jam 12 itu. Walaili lan demi waktu malam. Ida saja nalikane nutupi apa lail, ai watta tegese nutupi apa lail bidulamihi kelawan petenge lail. Ausakana utawa meneng apa lail. Jadi Allah juga bersumpah demi waktu malam, yang mana malam itu saja atau menutupi. Maksudnya menutupi adalah menutupi dengan kegelapannya atau menutupi dengan kediamannya, kesunyiannya. Makanya dalam sebuah fikih biasanya kalau kita
dalam keadaan darurat, tidak ada pakaian sama sekali dan mengharuskan kita untuk telanjang ketika mau sholat, itu nggak apa-apa sholat telanjang, tapi ya harus di dalam kamar yang tertutup dan gelap, karena gelap itu bisa menutupi. Kemudian menutupi di sini juga bisa dimaksud dengan diam. Diam itu juga menutupi. Maksudnya menutupi apa? Menutupi dari keramaian. Ma wadda'aka ora ninggal ing sira. Ai tarokaka tegese ninggal ing sira ya Muhammad. He Muhammad sapa rebuka pangeran sira. Wa ma qalalan ora benduni ing sira sapa rebuka. Ai abghadaka tegese benduni ing sira sapa rebuka nazala tumurun apa hadza iki surat Ad-Duha lamma qala semangsane ngucap sapa al-kufaru pira-pira wong kang kafir inda ta'akhuril wahyi ing dalem nalikane dadi akhire wahyu anhu saking Kanjeng Nabi khamsata asyara kelawan 15 dina apane yauman dinane. Inna rabbahu satemene pangerane Kanjeng Nabi iku wada'a ninggal sapa pangerane Kanjeng Nabi hu ing nabi. Wa qala lan bendu sapa pangerane Kanjeng Nabi hu ing nabi. Jadi surat Ad-Duha ini turun dengan sebab bahwasanya dulu Nabi itu dihina oleh orang-orang kafir. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang menghina ini adalah seorang perempuan yang bernama Ummu Jamil. Yang kita ketahui bahwasanya Ummu Jamil itu adalah istrinya dari Abu Lahab. Di situ istri Abu Lahab berkata, apakah Tuhanmu sudah membencimu dan sudah meninggalkanmu? Dari perkataan ini akhirnya Nabi itu galau, Nabi itu gelisah. Jadi Nabi pun pernah gelisah ya, pernah galau. Ketika setelah 15 hari itu tidak datang wahyu. Padahal seharusnya wahyu itu berangsur-angsur dan waktunya tidak terlalu jauh. Tapi ini sudah 15 hari ditunggu kok tidak ada wahyu sama sekali. Malaikat Jibril tidak turun kepada Nabi Muhammad. Bahkan lewat mimpi pun tidak ada wahyu pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad galau dan setelah hari ke-15 Allah menurunkan surat ini sebagai healing atau bentuk penyemangat kembali dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan juga tidak murka kepada Nabi Muhammad. Makanya di sini diawali dengan sumpah yang menggunakan kalimat wadduha atau waktu duha. Kita tahu bahwasanya waktu duha, waktu pagi itu adalah waktu semangat-semangatnya. Maka dari itu Allah ketika datang setelah tidak menemui Kanjeng Nabi itu langsung menggunakan wadduha. Inginnya agar supaya Kanjeng Nabi itu bisa semangat kembali. Karena waktu duha adalah waktunya semangat. Kemudian diikuti dengan walail atau waktu malam. Karena kalau mau semangat kita harus menggunakan waktu malam kita sebaik-baiknya. Maka dari itu pilihan kata ini sudah merupakan Masya Allah sekali. Pilihan yang sangat bagus dan sangat bermakna. Walal akhiratu yakti utawi akhirat iku khairun luwih bagus laka kedue sira lima maring barang fiha kang tetep ing dalem akhirat minal karomati saking pira-pira kemuliaan laka kedue sira. Minal ula tinimbang saking dunya. Ait dunia tegese dunya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dunia itu disebutkan sebagai ula atau permulaan saja. Jadi di sini kita hanya permulaan, bukan intinya. Intinya nanti akan ada di akhirat, jadi jangan sampai kita tertipu. Yang lebih baik bagi kita adalah akhirat. Kemuliaan-kemuliaan di akhirat lebih baik daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia. Ini adalah salah satu bentuk penyemangat Allah juga kepada Kanjeng Nabi bahwasanya Nabi itu pasti nanti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Meskipun nanti di dunianya tidak terlalu baik, nanti di akhiratnya pasti akan mendapatkan kehidupan yang sangat baik. Begitupun umat-umat yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik nanti di akhirat. Wala saufa yu'tika. Yakti bakal aweh ing sira sinten rabbuka pangeran sira fil akhirati ing dalam akhirat minal khairati saking pira-pira kebagusan apaan kelawan peparing jazilan kang agung fatardo mongko ridho sinten Allah ing sira Muhammad. Di sini Allah menjanjikan bahwasanya nanti di akhirat Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umat-umat yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad.
dan Allah ridho terhadap kebaikan itu. Di sini menggunakan kata saufa, yang mana kita tahu kalau saufa itu adalah lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh yang akan datang. Kalau sa saja seperti saya'lamu itu lil qarib, sesuatu yang akan dekat. Akannya itu dekat. Zaman future atau mustakbalnya itu dekat. Tapi kalau saufa mustakbalnya itu jauh. Karena akhirat kan jauh ya. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzan nalikane fatardo, nalikane wala saufa yu'tika ila akhirih. La ardo ora ridho sapa ingsun wa wahidun hali utawi wong suwiji min umati saking umat ingsun iku finnari ing dalam neraka. Ilahuna maring mengkono-mengkono panggonan tama mongko sampurna apa jawabul qasami, jawabe sumpah. Bimus bata ini kelawan kalimat musbat loro ba'dal munfaini ing dalam sakwuse kalimat nafi loro. Jadi setelah mengetahui bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan di akhirat, maka Nabi itu berkata, kalau begitu saya nanti tidak akan ridho jika ada satu orang saja dari umat saya yang masuk neraka. Karena apa? Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman berarti sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan kita tahu bahwasanya la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Secara nalar saja kita pasti sudah tidak masuk kalau kita sudah memegang kuncinya surga tapi kita tidak masuk surga. Kan nggak mungkin. Kalau kita sudah memegang kuncinya surga ya pasti kita akan masuk surga. Tapi tidak tahu apakah nanti langsung masuk surga ataukah dicuci dulu di neraka. Maka dari itu semoga nanti kita bisa langsung masuk surga tanpa harus mengincipi atau menikmati neraka terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Alam yajidika ana to alam yajidika ana to ora nemu ing sira sapa rabbuka. Lafat alam yajidika iku istifham takririn ay wajadaka tegese nemu sapa Allah ing sira. Maksudnya alam yajidika itu adalah kalimat tanya yang untuk menguatkan ya. Ini adalah salah satu bentuk keindahan Al-Quran, bahwasanya setiap statement itu tidak hanya dinyatakan dengan kalimat berita, kadang juga dengan kalimat tanya untuk menguatkan. Seperti kita kalau sebenarnya sudah tahu tentang sesuatu tapi kita menanyakannya untuk mengingatkan orang tersebut, itu juga istifhamu takririn. Yatiman hale yatim bifakti abika kelawan sepine romo sira qabla wiladatika ing dalam sakwuse laire sira au ba'daha utawa ing dalam sakwuse laire sira. Ini yang merupakan hal yang saya kagumi dari ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu itu fair kalau menyebutkan ilmu, tidak pernah menutup-nutupi atau menghilangkan salah satu ilmunya. Di sini disebutkan bahwasanya fakti abika, hilangnya atau meninggalnya ayah dari Nabi Muhammad itu qabla wiladatika atau ba'da wiladatika, sebelum Nabi Muhammad lahir atau sesudah Nabi Muhammad lahir. Karena memang ada dua pendapat. Nabi menjadi yatim itu ketika beliau masih dalam kandungan, dan juga ada yang berpendapat Nabi sudah dilahirkan atau sudah keluar dari kandungan. Nah, ini oleh Imam Mahali disebutkan semuanya. Disebutkan pendapat pertama maupun pendapat yang kedua. Begitu juga dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Rajab, dan lain sebagainya. Tapi yang paling masyhur adalah di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dan juga sama yang di sini yang paling masyhur adalah qabla wiladatika. Jadi jangan bingung, bahwasanya memang banyak sekali pendapat-pendapat. Perbedaan pendapat itu sudah wajar, tapi kalau bisa kita tetap menghormatinya dengan mengikuti yang paling banyak atau yang paling masyhur, yang mutawatir, yang diyakini oleh banyak orang. Karena yadullahi ma'al jamaah, kekuasaannya Allah itu bersama jamaah atau sesuatu yang banyak. Kalau nggak banyak ya kalau bisa nggak usah diikuti lah, ikut yang banyak saja, ikut yang umumi uang gitu ya. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskannya. Ini bimut bata ini Pak Damun ini. Jadi tadi ada dua kalimat musbat dan juga kalimat nafi ya. Yang pertama kalimat nafinya adalah ma wada'aka dan wa maqala, tidak meninggalkan dan juga tidak membenci. Kemudian kalimat musbatnya adalah walal akhiratu dan wala saufa.
yu'tika. Itu maksudnya adalah ada dua nafi kemudian diikuti dengan dua musbat. Ini juga merupakan salah satu bukti keindahan dari Al-Quran ya. Bahasanya sangat indah sekali, tertata rapi. Bi andomaka kelawan yento ngumpulake senten Allah Gusti Allah ka ing sira ila amika maring paman sira Abi Thalib, rupane Abu Thalib. Jadi setelah meninggal usia 2 bulan kandungan, kemudian diasuh ibunya Aminah. Aminah juga meninggal di desa Abwa ketika Nabi umur 6 tahun. Kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib kakeknya, umur 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Wa wajadaka lan nemu sinten Gusti Allah ka ing sira dholan ing wong kang kesasar. Amma saking barang anta kang utawi sira iku alaihi ngatasi mal ana ing dalam saiki minasyariati saking syariat. Jadi di dalam Al-Quran kadang ada beberapa kalimat yang di situ mukhotabnya memang seakan-akan kanjeng Nabi. Kalau kita pikirkan memang mukhotabnya dari Allah ini atau orang yang diajak bicara adalah selalu kanjeng Nabi, karena memang nabinya Nabi Muhammad, yang diajak bicara Nabi Muhammad. Tapi kita harus mengetahui bahwasanya ada beberapa kalimat yang di situ memang mukhotabnya kanjeng Nabi, cuma yang diharapkan sebenarnya adalah atau yang dimaksudkan sebenarnya bukan kanjeng Nabi. Ya seperti ini. Wa wajadaka dhalan. Kita tahu bahwasanya Nabi tidak akan pernah dhalan, tidak akan pernah tersesat. Nabi itu maksum, orang yang terjaga. Kalau ada kesalahan sedikit pun pasti Allah langsung menegur kanjeng Nabi. Orang yang terjaga dari dosa, tidak akan pernah tersesat. Jadi kalau dalam ayat ini supaya lebih menghormati kanjeng Nabi, wa wajadaka dhalan yang dimaksudkannya di sini sebenarnya bukan kanjeng Nabi. Memang yang diajak bicara kanjeng Nabi, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah umat-umat kanjeng Nabi yang masih tersesat. Seperti itu. Fahadha mangko nuduhake sinten Gusti Allah. Ai hadza kategese nuduhake sinten Gusti Allah ka ing kanjeng Nabi utawa sira Muhammad ilaiha maring syariah. Wa wajada lan nemu sinten Gusti Allah ka ing sira ailan ing wong kang fakir. Ai fakiran tegese fakir utawa banget butuhe, fa agna mongko nyukupi sinten Gusti Allah. Ai agna kategese nyukupi sinten Gusti Allah ka ing sira Muhammad bima kelawan barang kona akan nrimo ake ka ing sira sinten Gusti Allah bihi kelawan mah bayane maminal ghanimati saking harta jarahan wa ghairi halan liyane ghanimah. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis apa lafat laisal ghina ila akhirih. Laisa ora ana apa al ghina sugih iku an kasratil aradi saking luweh akeh bondo. Walakin tetap ini al-ghina utawi sugih iku ghinan nafsi, sugihe ati. Fa amal yatim mongko anapun ing bocah yatim fala takhar mongko aja nyereng sira. Bi ihtimalihi kelawan ngalap bondone bocah yatim awiri dalika utawa liyane ihtimal. Di sini disebutkan bahwasanya Allah itu memberikan kecukupan kepada kanjeng Nabi dengan menang perang. Setelah menang perang akhirnya mendapatkan ghanimah atau harta jarahan. Banyak yang mempermasalahkan pada waktu itu harta jarahan. Ghanimah itu kan seakan-akan kita sangat kejam sekali ya sebagai seorang muslim. Masa orang Islam itu mencari harta dengan cara menindas orang lain kemudian hartanya diambil. Ini kan sangat kejam. Kalau mungkin di zaman sekarang pasti kena PBB itu, karena hak asasi manusianya sudah dilanggar. Tapi tidak, ini ada logika yang salah ya. Sebenarnya itu benar. Ghanimah itu memang harus diambil. Karena apa? Kalau logikanya ya, seumpama nanti ada seorang maling yang membawa senjata api, terus dia merampok rumah kita. Setelah kita menangkap maling tersebut dan maling tersebut menyerah, apakah senjata api ini wajib disita oleh pihak yang berwajib atau aparat? Jawabannya iya. Loh, kenapa kok iya? Karena nanti takutnya ketika tidak disita, dia akan melakukan kejahatan yang sama dengan menggunakan alat tersebut. Nah, ini senjata api ini yang dinamakan sebagai ghanimah. Begitu juga hartanya orang kafir. Ketika tidak dirampas hartanya, ya sama saja kita memberikan dia kesempatan untuk kafir lagi, untuk berbuat ulah lagi. Maka dari itu ghanimah itu ya tidak
tidak kejam, ya memang harusnya seperti itu. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis Nabi bahwasanya sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah kaya harta, tapi kaya jiwa. Karena kalau kaya harta, siapa yang tidak tahu orang-orang yang kaya biasanya itu, dia tidak semua orang kaya itu bisa hidup senang, tidak semua orang kaya bisa hidup nikmat. Tapi kita juga sering menemui orang kaya yang tetap susah, susah pikirannya, susah hatinya, dan susah lain sebagainya. Bahkan sebagai orang fakir sendiri malah bisa lebih bahagia daripada orang yang kaya. Karena memang yang sesungguhnya kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Seberapa besar kemampuan kita untuk bisa menerima apa yang telah Allah berikan atau apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Sedikit tapi kita qanaah, lebih baik daripada banyak tapi kita serakah. Quotes hari ini ya. Kemudian Allah juga menyebutkan kepada anak yatim itu jangan diserang atau dipaksa dengan apa? Dengan mengambil hartanya atau lainnya mengambil harta. Biasanya itu banyak sekali anak yatim yang diambil haknya berdasarkan alasan memiliki panti asuhan, kemudian akhirnya uangnya digunakan secara tidak benar. Ini nggak bagus. Boleh membuat panti asuhan, tapi ya tetap harta anak yatim ini nanti jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung kemaslahatan anak yatim tersebut. Karena apa? Karena itu ini tadi aktimalihi, itu dosanya besar. Harusnya kepada anak yatim itu kita memberi, bukan malah meminta hartanya, merampas hartanya. Kita harusnya memberi. Dalam sebuah hadis Nabi, kalau kita mengusap rambut dari anak yatim, kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah rambutnya. Tapi ini tidak diartikan secara tekstual, tapi secara kontekstual. Kalau secara tekstual, biasanya orang-orang itu yang diusap rambutnya, yang dikasih itu hanya yang punya rambut. Yang gondol-gondol anak yatim itu nggak dikasih. Karena apa? Karena diusap nanti nggak ada pahalanya. Ini bukan itu, tapi pemahamannya yang benar adalah berilah anak yatim. Kemudian bentuk kasih sayangnya dengan mengusap kepalanya atau rambutnya. Jadi bukan berdasarkan tekstual tapi harus kontekstual. Yang penting adalah memberinya, bukan mengusapnya itu. Meskipun memberi tanpa mengusap nggak apa-apa daripada hanya mengusap tanpa memberi. Yang penting kita harus baik kepada anak yatim, karena mengingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang yatim, dan beliau merupakan orang yang hebat yang bisa menikmati dan juga melewati masa kecil yang sangat sulit hingga menjadi orang yang hebat. Wa masailah utawi ing wong kang njaluk falatan har mongko aja nyentak sira. Aitas juru tegese aja nyegah sira hu ing sail li fakrihi krana fakire sail. Di sini disebutkan bahwasanya kepada peminta-minta itu kita tidak boleh membentak. Nah, ini ya logika yang ingin saya luruskan kepada kita semuanya sebagai bentuk peringatan atau iling-ilingan. Kadang Allah itu menjelaskan di Al-Quran sesuatu yang paling dekat, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Yang jauh-jauh itu juga kena. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu, fala taqullahuma ufyu. Jangan kita berkata atau kepada orang tua kita, karena itu bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Kalau berkata saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi kita menganiaya orang tua. Kadang Al-Quran itu begitu, kata-katanya yang paling ringan, tapi yang dimaksud juga yang berat. Ringan saja nggak boleh, apalagi yang berat. Sama seperti ini, membentak saja nggak boleh, yang ringan, apalagi tidak ngasih. Tapi dalam konteks ini, sailnya adalah memang benar-benar orang yang fakir, dan kita benar-benar orang yang mampu ya untuk memberi. Maka ketika ada sail yang fakir minta kepada kita yang mampu, ya kita harusnya memberi. Jangan malah dibentak. Membentak saja nggak boleh, apalagi nggak memberinya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Anapun utawi kelawan nikmat pangeran sira, alaika ing atase sira bin nubuwati kelawan nubuwah wa ghairi halan liyane nubuwah, fa hadis mengko nyerita-nyeritakno sira.
Jadi di sini juga Allah ingin memerintah Kanjeng Nabi untuk tahadus bin nikmah atau mensyukuri nikmat. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang. Kalau sombong itu jelek, tapi kalau tahadus bin nikmah baik. Padahal seakan-akan dua hal ini sama. Tapi sebenarnya ketika kita pikir dengan logika, dua hal ini berbeda. Dan bisa kita rasakan dengan perasaan kita, mana orang yang sombong dan mana orang-orang yang tahadus bin nikmah. Kalau seperti Gus Baha yang biasanya di YouTube itu kan tahadus bin nikmah. Beliau tidak berniat sombong. Supaya kita nantinya bisa termotivasi ingin menjadi seperti beliau. Tapi kalau orang-orang yang lain biasanya dengan kesombongannya, itu pasti kita akan bisa merasakan, oh ternyata orang yang sombong. Maka insya Allah kita pasti bisa membedakan lah mana yang tahadus bin nikmah, mana yang sombong. Akhbir ngabarono siro Kanjeng Nabi wahudi falan dan buang apa dhamiruhu dhamiri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali ing dalam setengah pira-pira fi'il riayatan krana ngreksa lil fawasili maring akhire pira-pira ayat. Jadi di sini salah satu bentuk keindahan Al-Qur'an lagi, ada beberapa dhamir Nabi Muhammad yang berupa ka tadi dibuang dari beberapa fi'ilnya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan kebagusan akhir ayatnya. Seperti contoh fa'aghna, kemudian fahada, harusnya kan fahadaka, fa'aghnaka, tapi kanya dibuang karena supaya nanti tetap a gitu akhirnya. Fahada, fa'aghna, nah, seperti itu. Itu riayatan lil fasili. Ini sebagai bentuk kemukjizatan Al-Qur'an juga. Al-Qur'an tidak hanya bagus dari segi makna, tapi juga berkualitas dari segi kata-katanya yang dipilih bagus, kemudian sajaknya, rimanya, itu semuanya bagus. Bahkan dulu itu pernah ketika zamannya Kanjeng Nabi, Al-Quran kan diragukan, ini pasti buatan manusia ini. Sampai Walid bin Mughirah itu adalah seorang ahli syair, orang yang sangat pintar. Dia adalah ayahnya Khalid bin Walid yang pernah menjadi panglima perangnya Kanjeng Nabi SAW. Walid bin Mughirah ini orang yang pintar. Kemudian karena dia pintar, akhirnya oleh orang kafir Quraisy dia disuruh untuk mengomentari Al-Quran, supaya dia berkata bahwasanya Al-Quran itu buatan manusia, bukan buatan Allah. Tapi Walid bin Mughirah orang yang pintar saja, dia sampai kurang akal bagaimana untuk mengomentari Al-Quran, karena Al-Quran ini kata-katanya begitu bagus. Apa komentarnya? Beliau malah berkomentar, ma huwa bikalamin basyar. Al-Quran itu bukan perkataan manusia, kok ada perkataan segitu urutnya dan segitu kualitas maknanya. Ma huwa bikalamin basyar, katanya Walid bin Mughirah. Kemudian orang kafir Quraisy akhirnya mengutus Musailimah, bisa dibaca Musailimah atau Musailamah ya, untuk menandingi Al-Quran satu surat saja, supaya nantinya bisa mematahkan bahwasanya Al-Quran itu buatan Allah, tapi buatan manusia. Akhirnya Musailamah ini membuat tandingan Al-Quran. Yang pertama Al-Fil, ingin membentuk sebuah surat yang menyerupai surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu adalah Al-Qur'annya. Tapi kalau buatan Musailamahnya bagaimana? Sajaknya kena tapi artinya enggak kena, enggak ada kualitas maknanya sama sekali. Dia membuat ayat seperti ini. Al-fil wa mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Itu enggak ada artinya enggak jelas. Al-fil gajah, malfil apakah gajah. Kemudian lahu khurtumun tawil, dia memiliki belalai yang panjang. Wa dhailuhu qasir, dan ekornya pendek. Ini kan enggak ada artinya, enggak ada kualitas maknanya, tapi memang sajaknya kena. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mukjizat Al-Quran salah satunya adalah kebahasaannya sangat tinggi sekali, sastra sekali. Bahkan maknanya juga sangat tinggi. Maknanya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hangus oleh zaman. Selalu berkembang dan menjadi pedoman bagi kehidupan maupun ilmu pengetahuan. Baik, itu adalah sedikit tafsir tentang surat Ad-Duha. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri sebagai bentuk belajar saya. Ini adalah salah satu tugas yang terakhir dari mata pelajaran bahasa Arab Qur'ani. Apa yang benar datangnya dari Allah dan apa yang salah datangnya dari saya sendiri.
karena saya masih banyak kekurangan. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.